Bismillahirrahmanirrahim. Pandemi begini, bagaimana kita sholat idnya? Baik, dalam kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah kok para ulama kita, terutama di Indonesia, dari MUI sudah memberikan pengetahuannya, terus sudah memberikan maklumatnya. Kemudian para ulama di tempat lain pun juga sudah membahasnya, ya. Karena pandemi ini bukan sekedar epidemi, ya. Wah, musibah pandemi ini sudah ke seluruh dunia, ya, kena. Bahkan hampir tidak ada satu provinsi pun di Indonesia saja, nggak usah kita berbicara di dunia. Di Indonesia saja, kecuali ada orang yang terpapar COVID-19 di situ, ya. Jadi ini luar biasa ini musibah, ya. Dan para ulama kita pun menganjurkan agar tidak berkumpul-kumpul dalam jumlah besar yang menyebabkan potensi tertularnya penyakit, ya. Makanya di zaman Amr bin As di Syam ketika menyebar taun, maka apa, Amr bin As memerintahkan rakyatnya untuk menyebar ke gunung-gunung, ya, supaya apa, penyakitnya tidak semakin menular, ya. Baik. Nah, sekarang memang salat Id itu syiar yang lebih utama untuk kita kerjakan di tanah lapang, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ketika perkumpulan tadi bisa menyebabkan madarat bagi apa? Madarat bagi jasmani seorang, bagi nyawa seorang, maka tentunya Islam menjaga apa? Nyawa. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah kau dari orang yang kena lepra seperti kau lari dari harimau, dari singa. Ya. Makanya ketika kita bertemu dengan sebuah penyakit yang memang menularnya luar biasa, kita diperintahkan untuk menghindar. Dan masalahnya COVID ini, COVID yang 19 ini bukan sembarang COVID, ya, daripada COVID sebelumnya. Jadi terkadang seorang tertular, tapi apa? Tidak kelihatan, ya. Yang sebagian kita menyebut, kalau nggak salah OTG, ya, orang tanpa gejala, gitu. Jadi seolah-olah dia sehat-sehat aja, tapi ternyata dia tertular, sehingga bahayanya besar seperti ini. Terkadang seorang nggak kelihatan, gitu. Maka tentunya, ya, yang lebih tepat, ya, dalam menjalankan sholat Id pun nanti, ya, dalam rangka untuk menjaga juga nyawa kita, maka jalankan sholat Id di rumah masing-masing, ya. Kalau memang nanti kondisinya belum stabil, nah tentunya nanti kita menunggulah informasi dari pemerintah, dari Depak, ya. Kalau memang kondisinya sudah stabil, ya alhamdulillah bisa keluar. Tapi sepertinya kalau saya melihat mungkin belum stabil, ya. Ya, dan mereka pun sudah memberikan simulasi dan arahan kalau memang nanti terpaksa belum bisa sholat Id di luar, ya. Maka kalau memang terpaksa belum bisa sholat Id di luar, maka jalankan sholat Id di rumah. Para ulama sudah membahas. Memang sebagian ulama berpendapat tidak sah sholat Id di rumah, tapi jumhur fuqaha mengatakan sah sholat Id di rumah. Ini dibahas oleh Imam Al-Muzani dalam Mukhtasar Al-Um, ya. Dibahas juga oleh Imam Al-Mardawai dalam Al-Insaf, kitab Madhab Hambali, ya. Para ulama sudah membahas masalah ini, ya. Lalu bagaimana kalau sholat Id di rumah? Ya, tinggal ditentukan. Misalkan di sebuah rumah keluarga berapa? Misalkan ada suami istri, ya, anak laki-laki 3, anak perempuan 2, misalkan. Maka bagaimana ngatur softnya? Ya, imamnya bapaknya, ya, karena dia kepala rumah tangga, ya. Kecuali kalau bapaknya nyerah, wah, anak saya lebih bagus bacaannya, anak saya aja yang laki-laki, ya, itu nggak masalah juga. Baik. Nah, kemudian apa? Setelah satu imam, nanti yang laki-laki di belakang. Misalkan ada 3 laki-laki, ya 3 di belakang bersaf. Kemudian yang perempuan di belakangnya lagi, ya, di belakangnya lagi. Ibu, misal istrinya atau anak-anaknya di belakang lagi. Kemudian bapaknya ngimami. Cara sholatnya bagaimana? Ya seperti sholat Id pada umumnya. Allahu Akbar, ya. Takbiratul ihram, kemudian sunnah takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali setelah takbiratul ihram di rakaat ke-2. Itu sunnah, ya. Kalau seandainya seorang nggak mengerjakan, ya sah sholat Idnya, nggak masalah. Jadi takbir 7 di yang pertama dan takbir 5 yang kedua itu sifatnya sunnah, nggak wajib, ya. Kalau seorang lupa, bapaknya lupa, aduh, rakaat pertama berapa kali ya takbirnya itu setelah takbiratul ihram maksudnya, maka cukup dia takbiratul ihram saja sudah cukup, ya, kalau lupa. Jadi sah sholat Idnya, insyaallah, ya, sah sholat Idnya, karena itu hanya sunnah saja. Baik. Nah, setelah itu bacaannya ya semampunya. Ustaz, waduh, nggak hafal sabbihisma rabbikal a'la, nggak hafal hal ataka hadisul ghasyiyah, ya baca An-Nas, Al-Falaq, Qulhu, nggak masalah. Semampunya saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Al-Qur'an yang mudah bagi kamu.
Makanya sekarang ini masa-masa pandemi seperti ini Masya Allah ya, kepala rumah tangga ini sekarang banyak yang naik pangkatnya jadi imam ya. Karena mau nggak mau dia harus ngimami di rumah kan. Makanya ini kesempatan seorang memperbanyak hafalan Quran ya. Nah itu. Kemudian khutbah id bagaimana? Khutbah idnya? Khutbah id itu sifatnya sunnah, nggak harus. Artinya kalau nggak pakai khutbah id, sah nggak sholat idnya? Sah. Itu sunnah saja khutbah id. Tapi kalau mau pakai khutbah id lebih bagus lagi. Jadi setelah selesai sholat di rumah, bapaknya berdiri. Nah, baca innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Baca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Nah, kemudian apa? Baru nasihat. Ya, syukur-syukur lagi pakai apa? Khutbatul hajah lebih bagus lagi ya. Kalau enggak, sampaikan nasihat langsung boleh ya. Nasihat untuk keluarga ini, mari bertakwa kepada Allah, mari banyak istighfar supaya Allah angkat musibah dari kita. Ya, pokoknya nasihat lah intinya. Kalau seandainya nggak pakai itu, ya nggak ada masalah, sah. Ya, karena khutbah itu hanya sunnah. Nah sekarang kalau misalkan cuma 2 orang bagaimana? Suami istri doang, misalkan belum punya anak, ya sudah, maju saja bapaknya di depan, suaminya depan jadi imam, istrinya di mana? Di belakangnya. Nggak boleh di sampingnya ya, walaupun suami istri tetap nggak boleh. Ya, tetap laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau cuma 1 orang bagaimana? Ya sholat itu walaupun 1 orang nggak masalah. Sebab kalau kita misalkan sholat itu di tanah lapang ya, dalam kondisi normal ya. Kita saja kalau terlambat ya, apa yang kita lakukan? Kalau kita masbuk misalkan, kita datang ke tanah lapang lah, tiba-tiba imamnya udah selesai kan, wah tuh terlambat ini. Apa yang kita lakukan? Tetap kita sholat, nggak masalah 2 rakaat. Jadi sholat id pun sah dikerjakan apa? Sendiri. Demikian juga kalau dia harus sholat di mana? Di rumah, dia tetap sholat id sendiri dengan tata cara sholat id yang sudah lumrah kita jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan